bersaksi. Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, hari Minggu ini kita berjumpa lagi di ibadah GC GBI Crown Palace. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari Minggu ini adalah mengajar dan mengingatkan. Nanti tema hari Minggu ini akan disampaikan oleh kakak-kakak GC ya teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah hari Minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan beribadah. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir, dan juga berkati kakak-kakak dan teman-teman yang melayani, dan juga teman-teman yang akan mengikuti ibadah kita hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, selamat beribadah. Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siramin jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siramin jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siramin jiwaku, berbuah, 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 berbuah,
kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Jamah kami Roh Kudus, kami buka hati kami untuk Roh Kudus masuk dalam hati kami, memenuhi kami, membimbing kami dan menuntun langkah hidup kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus untuk menuntun jalan-jalan kami, karena Engkaulah Guru yang mengajarkan kami. Terima kasih Roh Kudus, bimbinglah kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bimbinglah kami. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita siapkan mendengarkan firman Tuhan. Hai semua. Kak Eci menyapa adik-adik yang hari ini beribadah di ruang GC. Hai. Kak Eci juga menyapa adik-adik yang hari ini beribadah secara online di rumah. Hai adik-adik. Kita bertemu lagi di bulan Mei. Masih di bulan Mei, kita masih belajar tentang peran Roh Kudus yang menginsafkan dunia dari dosa. Menginsafkan itu apa Kak Eci? Menginsafkan itu bisa dibilang sebagai memulihkan, atau kata lainnya yaitu memperbaiki. Tadinya sebelum ada Roh Kudus, dunia penuh dengan putus asa. Tapi ketika Tuhan menjanjikan Roh Kudus, maka dunia yang tadinya penuh dengan putus asa kini menjadi dunia yang penuh dengan harapan. Kira-kira bagaimana ya cara Roh Kudus memperbaiki dunia, memperbaiki diri kita ini? Yuk kita sama-sama baca ayatnya di Yohanes 14 ayat 26. Kita mau baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, kita mau baca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari ayat ini kita tahu bahwa ada dua hal yang Roh Kudus lakukan untuk memperbaiki hidup Kak Eci dan adik-adik semua. Bagaimana cara yang pertama? Ada yang tahu? Tadi kita sudah baca loh. Ayo, siapa yang tahu bagaimana cara Roh Kudus untuk memperbaiki hidup kita? Ya, cara yang pertama adalah dengan cara mengajar. Sekarang masih ada satu cara lagi. Yang pertama, cara Roh Kudus adalah mengajar. Yang kedua, apa ya? Bagaimana cara Roh Kudus untuk memperbaiki hidup kita? Ada yang tahu? Apa? Ya, betul. Cara Roh Kudus memperbaiki hidup kita adalah dengan mengingatkan.
mengingatkan. Lantas bagaimana ya cara Roh Kudus mengajar kita? Kak Eci buat ada 2 cara agar Roh Kudus dapat mengajar kita. Yang pertama, biarlah kita memiliki hati yang rendah hati. Hati yang rendah hati itu apalagi Kak Eci? Hati yang rendah hati itu artinya hati yang mau sadar bahwa kita butuh untuk tahu dan diajari. Nanti ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang benar bisa datang dari papa, dari mama, dari guru sekolah, atau mungkin juga guru sekolah minggu. Bisa juga dari kakak atau saudara kita. Semua orang bisa menjadi sarana Roh Kudus untuk mengajar kita. Yang kedua, untuk kita bisa diajar Roh Kudus, kita harus memiliki hati yang mau berusaha. Berusaha itu seperti apa? Nah, kalian yang hari ini duduk di ruang GC, kalian itu juga sudah berusaha loh. Kalian bangun, kalian mandi, kalian berdandan yang rapi, dan kalian sampai di gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri tepuk tangan untuk kalian, sebab kalian sudah berusaha sampai di sini. Tidak hanya anak-anak yang datang di ruang GC saja, tapi anak-anak yang sekarang sedang duduk manis mendengarkan di rumah, juga anak-anak yang berusaha. Kalian mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalian duduk dengan baik dan mendengarkan. Kalian juga dapat mendapat tepuk tangan. Selamat ya, kalian sudah berusaha. Kak Eci yakin Roh Kudus akan mengajar hal baik untuk kalian semua. Cara kedua untuk Roh Kudus bisa memperbaiki hidup kita adalah dengan cara mengingatkan. Kira-kira bagaimana ya cara Roh Kudus mengingatkan kita? Misal ketika kita sedang pulang sekolah, cuaca sedang panas, menunggu jemputan papa mama, lalu ada teman kita yang jahil yang mengganggu kita. Bolehkah kita marah? Ketika kita mau mulai marah, terdengar suara. Suara apa itu? Kita lihat yuk. Suara itu adalah alarm dari hati kita. Di sana tertulis Efesus 4 ayat 31. Kira-kira isinya apa ya? Nah, isinya ayat agar kita jangan bertengkar dan saling menghina. Jadi begitu cara Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika kita pulang, kita sedang ingin main, tapi papa mama bilang, ayo nak, tidur siang dulu. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita harus memilih tetap main atau mau nurut orang tua, tiba-tiba alarm dalam hati kita berbunyi. Kita lihat lagi ayatnya. Oh, kali ini ayatnya datang dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Wah, 2 kali ya Roh Kudus mengingatkan dengan ayat. Suatu hari kita sedang sedih, sedang murung, tidak bisa ceria. Lalu tiba-tiba datanglah suara. Suara apa ini? Ya, ini lagu sekolah minggu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Coba bayangkan apabila kita
tidak pernah merenungkan Alkitab, tidak pernah menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu, Roh Kudus pun akan susah mengingatkan kita. Jadi hari ini Kak Eci dan adik-adik semua mau sama-sama kembali berkomitmen untuk membaca Alkitab kita dan untuk terus memuji Tuhan dengan lagu-lagu gereja. Kak Eci sudah selesai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk dunia ini. Kami yang tadinya putus asa, sekarang kami punya harapan di dalam Engkau. Berkati kami, sertai kami, sehingga kami mau diajar, kami mau diingatkan. Biarlah hati kami menjadi hati yang rendah hati dan mau diajar Tuhan. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati papa, mama, dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.